Salve, fratres Deiterum Fidere, Patris Allegro, Veritas Liberabitos. Kali ini kita membahas tentang sumber devolusi Protestan. Ya, ada 3 hal, yaitu yang pertama adanya jalan menurun dari Protestantisme yang disebabkan oleh sola fide dan sola scriptura, yang pada gilirannya adalah awal dari sebuah kehancuran berakhir, ya, awal dari sebuah akhir, the beginning of an end, the beginning of the end. Vamonos, mari kita elaborasi. Ya, jadi tercatat pada bulan Juni tahun 2014 itu ada sebuah denominasi Protestan Presbyterian terbesar di Amerika memilih untuk mengizinkan pendeta mereka melakukan perkawinan sesama jenis di dalam gereja, sehingga ikut bergabung dengan jajaran denominasi Protestan lainnya di Amerika seperti Gereja Lutheran Injili, Gereja Episkopal, dan Gereja Kristus Bersatu United Church of Christ. Evolusi teologi dan modernisasi doktrin gereja ini adalah tren yang kita prediksi akan terus kita lihat di kalangan Kristen non-Katolik selama bertahun-tahun yang akan datang. Dan bukan hanya dengan perkawinan. Ya. Saat ini hampir semua denominasi Protestan itu mendukung, bahkan menganjurkan penggunaan alat kontrasepsi buatan, dan banyak yang mengizinkan setidaknya beberapa tingkat dukungan untuk aborsi. Ya. Tentu saja tidak semua Protestan mau bergerak mengikuti zaman. Semua Protestan tidak mau maju seperti itu. Bisa dikatakan masih ada, terutama di antara kelompok-kelompok yang lebih konservatif, cukup banyak perbedaan pendapat. Ya. Namun tidak dapat disangkal bahwa banyak denominasi Protestan modern jatuh lebih jauh lagi ke dalam kedalaman sekularisme. Ya. Ya, sementara ya begitu menyakitkan ketika kita melihat orang-orang Kristen memunggungi kesucian hidup dan perkawinan. Kita harus mengakui bahwa setiap kali media terbit dengan berita tentang gereja Protestan lain yang mendukung tindakan yang sama sekali tidak Kristen, kita menemukan diri sama sekali tidak usah terkejut, ya, tidak begitu terkejut. Ya, saya pribadi sendiri tidak pernah terkejut kalau ada misalnya mengatakan mulai menerima ini dan seterusnya. Alasannya ya sama sekali tidak terkejut itu terletak pada ya 2 doktrin penting teologi Protestan, yaitu doktrin sola scriptura, hanya kitab suci, dan sola fide, hanya iman. Ya. Sebagai umat Katolik, Alkitab bukanlah satu-satunya sumber otoritas kita. Gereja Katolik juga tidak didasarkan padanya. Ya. Faktanya apa yang sekarang kita sebut Alkitab, tulisan-tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dikumpulkan, itu disusun oleh gereja sendiri dan dimaksudkan untuk memperkaya dan mendukung doktrin dan tradisi kita. Ya. Pertimbangkan juga bahwa Injil adalah kesaksian tertulis dari ajaran-ajaran para rasul. Ya. Yang karena tradisi kerasulan dan otoritas pengajaran gereja yang diberikan oleh Tuhan mendahului teks yang tertulis. Ya. Dengan demikian, setiap otoritas kitab suci itu berasal dari pengakuan gereja. Ya. Kalau gereja bilang ini tidak, ya tidak. Akan tetapi reformasi Protestan memisahkan tradisi dari Alkitab dan menempatkan semua otoritas lain di bawahnya. Dengan melakukan itu, mereka menciptakan jenis relativisme agama tanpa disadari, saya yakin, yang membuka pintu bagi mentalitas apapun bisa terjadi. Sejauh tentu saja karena dapat ditemukan atau tidak ditemukan dalam tulisan suci. Selama bertahun-tahun, sola scriptura adalah senjata utama melawan teologi Katolik, mengklaim bahwa praktik kita orang Katolik tidak ada atau secara langsung dilarang oleh kitab suci. Namun, sejak bagian akhir dari abad ke-20, tuduhan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan X atau itu tidak ada dalam Alkitab telah berubah pada diri mereka sendiri dan sekarang menjadi Yesus tidak pernah mengatakan X. Salah. Jadi itu berarti X pasti baik-baik saja. Ya. Gagasan ini berbaur ya dengan dia meresap dengan baik, berbaur dengan baik dan banyak orang di generasi sekarang ini, generasinya saya ya, yang ingin berpegang pada sedikit spiritualitas tetapi tidak dapat melepaskan keinginan daging.
Ini juga merupakan gagasan dasar dari kekristenan progresif yang pada dasarnya adalah bagian yang menyenangkan dari mengikuti Kristus tanpa pengorbanan yang sejati. Masalah yang sama berlaku untuk sola fide, ya. Meskipun satu-satunya tempat dalam Alkitab di mana kata-kata iman dan saja alone ini muncul berdampingan adalah dalam Yakobus 22 ayat 24. Ya, lihatlah bagaimana seseorang dibenarkan oleh perbuatan dan bukan oleh iman saja. Ini tetap menjadi prinsip penting dari kekristenan Protestan. Namun seperti sola scriptura, tampaknya telah berkembang menjadi versi yang lebih dari dirinya sendiri yang mengatakan, selama saya orang baik dan percaya kepada Yesus, saya oke-oke saja. Ya. Sekarang, ya, secara pribadi sebenarnya saya bukan orang yang percaya bahwa orang Protestan tidak bisa masuk surga. Bukan. Meskipun jalannya jauh lebih menantang dan bukan dengan cara memikul salib. Tapi saya percaya bahwa kekristenan tidak pernah dimaksudkan untuk menuju ke arah seperti ini. Dan kita juga tentu percaya bahwa jika hal-hal terus berlanjut dengan cara yang mereka lakukan untuk Protestan modern, mereka pada akhirnya tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk disebut Kristen sama sekali. Ya, semakin mendegradasi ya kekristenan. Ya, tentu saja mungkin itu satu-satunya kesimpulan logis yang bisa dicapai oleh Protestantisme. Bagaimanapun ini adalah kekristenan, Protestantisme itu adalah kekristenan yang tidak lengkap secara teologis, dan mungkin itulah mengapa Protestantisme ini memiliki kesulitan bertahan dalam ujian waktu. Pertimbangkan perpecahan terus-menerus yang telah kita lihat dalam Protestantisme sejak zaman Luther yang berlanjut sampai hari ini. Cepat atau lambat, Protestantisme akan menjadi debu, dan orang-orang Kristen yang terlantar akan ditinggalkan dengan dua pilihan: kembali ke gereja Katolik yang kudus atau menyerahkan diri kepada dunia. Good job, Protestantisme merosot, jatuh ke dalam agnostisisme, relativisme, dan indiferentisme. Welcome to the secularisme.